Yang pemerintah nggak punya apa? Kreativitas. Yang pemerintah punya kreativitas? Nggak punya. Inovasi? Nggak punya. Pemerintah punya pengalaman lapangan? Minim. Jejaring? Kurang. Nah, begitu kita undang anak-anak muda partisipasi, apa yang terjadi? Muncul ide, gagasan, terobosan yang bagi kami di pemerintah nggak terpikirkan. Lalu apa yang terjadi? Diakomodasi, diadopsi, dan jadi terobosan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Jakarta. Ini contoh. Ini kami melihat ke depan, ruang ini akan dibuka lebih luas. Dan Bandung, ini salah satu contoh yang tadi Kang Ahaye bilang, yang tidak berubah dari Bandung adalah anak muda kreatif yang terus-menerus mensuplai kreativitas di Republik ini. Semuanya terus-menerus berderet ke kreativitas. Dan Bandung kota apa? Kota kembang ya. Udah ditetapkan UNESCO jadi apa? Bandung kreatif. Kota kreatif dunia. Mas Anies sosialisasi ke bawah, ke masyarakat bersama ketua umum dan pengurus koalisi perubahan itu makin bagus. Bahkan akan lebih afdol lagi, lebih sempurna lagi juga ngajak tokoh-tokoh dari non partai. Itu akan semakin memperkuat, semakin memberikan kekuatan tambahan dalam rangka kemenangan Mas Anies. Belum lagi berbicara bagaimana generasi muda kita sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak juga. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial dan masalah keadilan. Kita berharap ke depan pembangunan Indonesia tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan serba benda. Walaupun kita juga sepakat bahwa infrastruktur itu penting, betul? Tapi infrastruktur yang benar-benar diperlukan. Jangan karena ingin menghadirkan mega proyek atau bangunan-bangunan mercusuar, kemudian anggaran negara yang terbatas itu tidak bisa dialokasikan untuk penguatan dan pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ke depan kita berharap tentunya, insya Allah jika Mas Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan jika Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintahan nasional, kita ikhtiarkan bersama-sama. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Periode 2 periode sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin, lain kalau bicara 2019. Pada waktu itu kita bicara tentang mengganti. Kalau ini akan selesai. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita bicara tentang kondisi masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Bila kita lihat misalnya hari ini, satu, saya ingin bicara kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, yang tadi disampaikan, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas dan tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. 4 hal ini kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Ahaye dan Anies bakal gelar diskusi bareng generasi zilenial di Bandung. Dikutip dari kabar Cirebon, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye dan bakal calon Presiden Anies Baswedan merangkul generasi zilenial melalui kegiatan diskusi interaktif. Acara dilaksanakan pada Sabtu 5 Agustus 2023 jam 12.30 di Rumah Kentang, Jalan Banda, Kota Bandung, Jawa Barat. Generasi zilenial yang akan hadir dalam acara tersebut terdiri dari perwakilan beberapa perguruan tinggi di Bandung seperti Unpad, ITB, UP, dan UIN Sunan Gunung
Gunung Jati. Selain mahasiswa yang akan hadir juga komunitas influencer selebgram dan tiktoker, ujar Ketua Panitia Pelaksana Fathi Jumat 4 Agustus 2023. Menurut Fathi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, dalam acara tersebut Anies Ahaye akan menyerap aspirasi generasi muda serta berbagi pemikiran tentang kondisi aktual. Topik yang menjadi pembahasan diskusi meliputi demokrasi, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan juga ekonomi kreatif. Diskusi akan berjalan dua arah agar Mas Anies dan Ahaye memotivasi generasi muda di Bandung Raya, ujar Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung Cimahi ini. Sementara itu, Bacalek Partai Demokrat Kabupaten Cirebon Tarseni mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus, apalagi menurutnya generasi zilenial saat ini sudah melek politik. Dengan diadakannya kegiatan ini, Tarseni yakin generasi zilenial akan semakin melek politik dan tidak apatis terhadap politik. Ini sangat bagus, ini mendidik generasi zilenial untuk paham politik sejak dini. Generasi zilenial memang harus melek politik, jangan apatis atau alergi terhadap politik, ungkapnya. Menurut Tarseni, sudah seharusnya generasi zilenial dirangkul oleh kegiatan diskusi aktif. Menurutnya, apa yang dilakukan Ahaye Anies harus diapresiasi. Kegiatan ini harus sering dilakukan kepada generasi zilenial, ini juga akan menambah wawasan, tuturnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye dan bakal calon Presiden Anies Baswedan merangkul generasi zilenial melalui kegiatan diskusi interaktif. Acara dilaksanakan pada Sabtu 5 Agustus 2023 jam 12.30 di Rumah Kentang, Jalan Banda, Kota Bandung, Jawa Barat. Generasi zilenial yang akan hadir dalam acara tersebut terdiri dari perwakilan beberapa perguruan tinggi di Bandung seperti Unpad, ITB, UPI, dan UIN Sunan Gunung Jati. Selain mahasiswa yang akan hadir juga komunitas influencer selebgram dan tiktoker, ujar Ketua Panitia Pelaksana Fathi Jumat 4 Agustus 2023. Menurut Fathi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, dalam acara tersebut Anies Ahaye akan menyerap aspirasi generasi muda serta berbagi pemikiran tentang kondisi aktual. Topik yang menjadi pembahasan diskusi meliputi demokrasi, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan juga ekonomi kreatif. Diskusi akan berjalan dua arah agar Mas Anies dan Ahaye memotivasi generasi muda di Bandung Raya, ujar Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung Cimahi ini. Sementara itu, Bacalek Partai Demokrat Kabupaten Cirebon Tarseni mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus, apalagi menurutnya generasi zilenial saat ini sudah melek politik. Dengan diadakannya kegiatan ini, Tarseni yakin generasi zilenial akan semakin melek politik dan tidak apatis terhadap politik. Ini sangat bagus, ini mendidik generasi zilenial untuk paham politik sejak dini. Generasi zilenial memang harus melek politik, jangan apatis atau alergi terhadap politik, ungkapnya.